Mungkin kita bisa langsung saja memulai diskusi kita kali ini karena kita juga sudah cukup eh, telat ya, udah cukup telat kurang lebih 1 jam dan apresiasi saya untuk atensi dari teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah mau memperpanjang hubungan dan tali silaturahmi sehingga kita bisa bertemu di tempat yang sederhana tapi nuansa intelektualnya itu sangat kental. Ya, aku pikir ini harus sama-sama kita rawat, kita jaga tempat-tempat yang seperti ini karena memang budaya literatur dan budaya kajian kita di Medan khususnya itu masih kita kategorikan sebagai budaya literatur yang cukup lemah. Nah, saya pikir langsung saja eh, mengawali tema diskusi kita kali ini, yaitu eh, tema diskusi kita kali ini tentang pandemi, ekonomi, dan pangan. Saya pikir 3 persoalan pokok ini adalah yang hampir 1 tahun kita lewati secara bersama. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi khususnya sampai hari ini dalam sektor ekonomi juga mungkin kita nanti akan banyak membahas dari beberapa perspektif dengan teman diskusi kita dan juga bagaimana pandemik hari ini COVID-19 berpengaruh terhadap sektor pangan. Kita coba nanti korelasikan bagaimana krisis ekonomi dan krisis pangan ini berdampak dari adanya krisis atau namanya krisis kesehatan pandemi COVID-19. Langsung saja, saya pikir tidak memperpanjang atau banyak berspekulasi. Saya langsung panggil teman diskusi kita. Yang pertama itu ada Bang Saibul Ansor. Mungkin Bang Saibul Ansor bisa maju ke depan. Oke, kita applause dulu untuk Bang Saibul Ansor. Yang selanjutnya kita panggil juga teman diskusi kita, itu teman diskusi saya juga, Bang Timan. Mungkin bisa maju, Bang Timan. Kita applause dulu untuk Bang Timan. Nah, yang selanjutnya ini senior saya dan juga salah satu mentor saya juga, Bang Togap. Mungkin bisa maju ke depan untuk menyampaikan perspektifnya. Oh, di situ dulu. Oke, Bang. Saya pikir tadi saya sudah membahas di awal bahwa hampir 1 tahun kita dihadapkan oleh satu persoalan besar, bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Persoalan ini tentunya sangat berdampak terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Nah, kaitannya adalah kenapa kita coba mengambil tema pandemi ekonomi dan pangan. Ini jelas satu mata rantai yang tidak terputus. Jika kita menganalisis dalam perspektif ekonominya, ini juga tidak terlepas dari bagaimana sebenarnya rantai pangan, atau kita bilang saat ini dengan adanya pembatasan sosial secara masif ya di seluruh negeri, ini juga berdampak serius terhadap sektor pangan. Krisis ekonomi yang terjadi berdampak pada banyaknya sektor ketenagakerjaan atau buruh yang diberhentikan atau yang di PHK. Nah, ini juga tentunya sangat berpengaruh dengan nilai beli yang ada di Indonesia. Apalagi kita melihat bahwa corak liberalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia itu sangat kental. Ini tentunya sangat berdampak satu dengan yang lainnya. Nah, aku juga tidak memperpanjang waktu. Mungkin teman diskusi kita atau pemantik diskusi kita sudah ada di sebelah, Bang Saibul Ansor. Mungkin bisa menyampaikan perspektifnya yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Untuk Bang Saibul Ansor, waktu dan tempat saya persilakan. Makasih banyak
Saya berterima kasih diundang pada forum ini. Untuk kesekian kali saya menjadi pemantik diskusi dan saya senang untuk itu. Saya lihat hadir senior-senior kita dan para generasi muda penerus. Saya menggunakan waktu berapa menit? Kurang lebih 15 menit. 15, oke. Beberapa waktu yang lalu saya ikut menandatangani sebuah dokumen dunia yang merupakan petisi untuk didengar oleh pemerintahan dunia yang temanya itu demokratisasi, dekomodifikasi, dan pemulihan dalam kaitan menghadapi COVID-19. 2/3 dunia ini kurang lebih akan kolaps. Bertambah jumlah orang miskin. Semua institusi-institusi yang ada akan mengalami pergeseran. Ada kekhawatiran besar di situ dan diinginkan sebuah rencana besar untuk menghadapi itu, dan nanti jika itu sukses akan muncul suatu keadaan baru, disebut-sebut itu new normal. Untuk komunikasinya Indonesia dan negara-negara lain mengalami kesulitan betul. Untuk mengenalinya juga Indonesia mengalami kesulitan betul. Misalnya new normal itu apakah benar atau tidak, tapi di kopi 100% digunakan. Opung-opung nggak ngerti itu. Nah, kenapa nggak berbahasa Batak saja daripada membawa bahasa misalkan begitu. Kenegarawan orang-orang yang mengurus negara juga sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Istilah yang sering kita dengar, refocusing, itu sesat dan menyesatkan. Why? Sebelum COVID, katakanlah Maret, fokus saya adalah apa namanya ini? Risol. Ini fokus saya. Lalu muncul COVID. Disuruh saya refocusing. Padahal COVID itu menyuruh saya jangan lagi perhatikan gagasan lama yang dituangkan dalam APBN mau APBN. Rombak itu. Tapi dia minta refocusing. Refocusing itu apa yang tertulis, fokus ke situ, jangan lari. Istilah apa dong yang benar? Reformulation. Indonesia nasional gagap dan gugup mengenai itu. Oke. Saya memiliki 3 tulisan yang langsung berkaitan dengan para pembijaksana di Sumatera Utara terkait COVID itu. Yang pertama karena bertemu dan berbincang dengan Ahyar, dia bilang 60% dari total budget APBD kota yang sudah dirumuskan itu nggak bisa direalisasi karena COVID. Ada pengurangan dalam penerimaan pajak, retribusi dan macam-macam. Kan terpukul semua. Jauh dari Jakarta serta dana transfer itu juga berkurang. Kita mau pilkada dengan budget sekian, kolaps kita. Lalu gubernur mengatakan kita sudah mengalami penurunan angka pertumbuhan. Sebelum COVID 5% plus per tahun. Triwulan pertama setelah COVID merosot menjadi 4, sekian. Dan makin lama sampai akhir tahun itu diperkirakan akan merosot. Dia ingin mempertahankan itu seburuk apapun kondisinya, bertahan pada angka sekitar 3,5 atau 4% pertumbuhan per tahun. Itu yang namanya. Dengan cara apa Anda mempertahankan itu? I have my money. Ada uang. Berapa? 1,5 triliun. Kita konfirmasi ini dengan BI. Analisis ini sudah betul, tapi dia nggak punya uang. Dengan 1,5 dan dibagi kepada 3 sektor nanti itu, sektor bansos, itu yang rajin dikorusi itu, ya kan, yang masuk Tempo itu, jangan tak baca itu, percuma kita mengkonekkan persoalan-persoalan kritis di sini. Jangan minta makan dari informasi mereka one way information. No, berdemokrasi juga
mengajarkan kita untuk berkata tidak. Begitu. Saya kira itu kelebihan literasi ini. Jadi 1,5 triliun dibagi 3, itu untuk bansos, untuk recovery ekonomi, dan untuk kesehatan. Tidak mungkin ini. Diperlukan uang lebih besar. Seberapa? Saya bukan ahli ekonomi, tapi sekomunikasi saya minta Hupsu harus mencari duit tambahan sehingga total ini nanti menjadi 5 triliun. Paling tidak 5 triliun. Supaya bisa mengejar new normal dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,5 sampai 4%. Yang terlalu jatuh. Yang mengembirakan, Ibu Mayani itu bilang begini, saya perlu koordinasi dengan 33 kabupaten kota kita untuk menggempur sasaran-sasaran kekuatan kita, yakni pertanian. Betul itu tadi, pertanian tadi, pangan berarti ya. Tapi saya bertanya, bagaimana cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan daerah-daerah aja berkolap semua. Kondisi yang dihadapi Medan, kondisi yang ada di Sumut itu bukan hanya ada di sini, di seluruh dunia ada begitu. Gimana cara? Jadi persoalannya adalah bagaimana mencari uang untuk buat rencana. Semua sangat bagus dan perancangan itu valid dan bisa dibanding dengan cara-cara yang lain perencanaannya itu. Di Medan kita sarankan buat Pak itu sasarannya ke pangan, hidroponik atau apa, aset-aset idle. Medan itu kita daya gunakan. Dia bersedia. Tetapi uangnya dari mana? Malah saya sarankan PTPN mungkin ada tanah yang masih kosong. Sengketa HGU yang masih kosong itu. Ambil berapa ratus, berapa ribu hektar, tanam di situ pangan,